kajian kita dengan tema filsafat hidup, agama dan intuisi yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Abdul Muhyidd Nawawi. Baik, untuk selanjutnya kami silakan kepada Ustadz kita untuk memberikan materi. Kami silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf telat ya. Saya lagi tadi nyari peci saya. Ternyata ada di mobil dan kuncinya tahu taruh di mana lupa. Saya di PT IKI sekarang. Ya udah, akhirnya karena sudah telat, saya pikir ya udahlah, nggak apa-apa pakai peci, nggak pakai peci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih Bapak Ustadz Karim Bakri. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian filsafat hidup dan kita kembali bicara tentang intuisi. Kita bicara tentang intuisi dan menurut ingatan saya kita sudah yang kali ketiga ya bicara tentang intuisi secara spesifik ya. Kalau sebelumnya mungkin pasti kita pernah menyebut, tetapi secara spesifik kita bahas dan ini yang ketiga. Seingat saya yang pertama itu kita bicara tentang ya apa sesungguhnya intuisi. Apakah mungkin dia intuisi itu ada? Apakah mungkin? Kalau dia sebagai alat untuk mengetahui, apakah mungkin intuisi itu dipakai sebagai alat untuk mengetahui? Nah, di pertemuan kedua kita berbicara perbandingan. Ya, perbandingan apa? Perbandingan antara intuisi dengan akal, ya, dan juga satu lagi yaitu indera. Ya. Itu. Nah, di pertemuan saat ini ya kita akan bicara tentang intuisi kembali, tetapi lebih jauh, menurut saya lebih jauh, yaitu kepada beberapa kritik ya terhadap intuisi. Ada beberapa kritik terhadap institusi intuisi. Sekaligus kita akan memberi contoh, ya, memberi contoh intuisi dalam hal ini agama. Karena itu kita beri judul pertemuan kita adalah temanya adalah agama dan intuisi. Para partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Intuisi sebagaimana kita ketahui dan dibahas sebelumnya itu melahirkan pengalaman. Sedangkan akal melahirkan konsep atau konsepsi. Sedangkan indera ya, itu melahirkan persepsi. Ya, intuisi melahirkan pengalaman, akal melahirkan konsepsi, sedangkan indera ya, persepsi melahirkan persepsi. Nah, ada pertanyaan. Ya, apakah tidak menutup kemungkinan? Apakah tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang disebut sebagai intuisi ya, atau pengalaman sebagai hasil dari intuisi, ya, apakah tidak menutup kemungkinan bahwa intuisi atau pengalaman sebagai hasil dari intuisi itu sesungguhnya adalah puncak-puncak akal dan juga puncak-puncak indera yang terlatih sehingga pada tahap tertingginya. Maksud saya adalah begini. Apakah tidak mungkin apabila misalnya sesungguhnya intuisi itu atau apa yang kita sebut intuisi atau apa yang kita sebut dengan pengalaman sebagai hasil dari intuisi itu sesungguhnya adalah ketika orang melatih akalnya dengan sangat baik sehingga melahirkan sebuah pengetahuan. Jadi akalnya sudah sangat canggih, akalnya sudah sangat tinggi sehingga dia melahirkan pengetahuan dan pengetahuan itulah yang disebut intuisi karena dia berada pada tingkat tinggi. Apakah tidak begitu ceritanya? Atau sama dengan misalnya intuisi itu jangan-jangan lahir dari pengetahuan yang sesungguhnya merupakan kemampuan indera yang terlatih. Misalnya Ustadz Karim Bakri ya, melatih pendengarannya sehingga sangat tajam sampai bisa mengetahui beberapa hal, banyak hal, dan pengetahuan itu saking tingginya disebutlah dengan intuisi. Apakah tidak menutup kemungkinan seperti itu? Maaf, baterai ya. Oke. Nah, jika benar demikian,
jika benar ya bahwa intuisi seperti itu yang merupakan tingkat tinggi dari latihan akal atau tingkat tinggi dari latihan indera misalnya, kalau itu memang benar, maka dengan demikian intuisi sesungguhnya tidak lebih dari akal dan indera juga. Kalau begitu benar, kalau itu benar ya, berarti intuisi itu tidak lebih dari akal dan indera. Bedanya adalah dia adalah akal yang terlatih dan indera yang terlatih. Nah, selanjutnya, jika demikian, maka pada dasarnya intuisi itu nggak ada. Ya, jadi kalau kita mengikuti argumen ini, sungguhnya argumen ini ingin menolak bahwa intuisi itu ada, atau ingin mengatakan bahwa intuisi itu tidak ada. Apa yang disebut intuisi itu sungguhnya adalah akal yang terlatih atau indera yang terlatih. Nah, tapi bagaimana pendapat saya atau bacaan yang sungguhnya kan setiap saya presentasi sungguhnya hanya mengkomunikasikan hasil pemahaman saya yang bisa saja salah. Nah, menurut bahasan kita sebelumnya, di 2 bahasan sebelumnya, ya, kita berpegang pada pemahaman bahwa intuisi adalah proses manusiawi yang berdiri sendiri berbeda dengan akal dan indera. Itu yang kita pahami dari awal. Jadi kita menolak, atau saya pribadi menolak tadi yang disebut bahwa intuisi sesungguhnya adalah akal dan indera yang terlatih. Karena kenapa? Dia berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri secara independen, ya, berdampingan dengan yang namanya akal atau yang namanya indera. Jadi sungguhnya pertanyaan tadi atau pendapat tadi itu sungguhnya kritik kepada intuisi. Nah, kita coba masuk ke contoh tentang kesadaran berketuhanan atau agama lah. Kesadaran berketuhanan. Kita namai kesadaran berketuhanan. Pada contoh kasus kesadaran berketuhanan, kalau misalnya saya bertuhan nih, maka itu bukan hasil dari puncak-puncak akal dan indera saya yang terlatih. Jadi kalau ada orang bertuhan atau percaya kepada Tuhan, beriman kepada Allah misalnya, itu bukan berarti karena telah melatih akalnya atau telah melatih inderanya. Bisa juga seperti itu, tapi intuisi sebagai sebuah institusi independen bisa sampai ke sana. Bisa sampai ke sana. Jadi berkesadaran berketuhanan bukanlah hasil dari olah akal. Ya, dan juga bukan bukan hasil dari olah indera. Nah, itu adalah hasil dari pengalaman langsung, ya, dan ada begitu saja karena dia hadir lewat intuisi. Nah, apa yang dimaksud dengan ada begitu saja? Maksudnya kesadaran berketuhanan itu bisa hadir tanpa intervensi akal dan tanpa intervensi indera. Nah, kalau kita mengikuti argumen tadi, misalnya bahwa orang intuisi sungguhnya adalah, terutama contohnya intuisi berketuhanan itu adalah karena akalnya dilatih sehingga menemukan ketuhanan, atau misalnya inderanya dilatih sebaik-baiknya sehingga menemukan bukti-bukti ketuhanan ya lewat indera dan akal yang terlatih itu. Kalau itu yang dipakai, kalau begitu alur berpikirnya, ya maka seharusnya semakin berakal manusia, maka dia akan semakin bertuhan. Atau semakin baik inderanya, katakanlah panca inderanya, maka semakin bertuhan. Tetapi kan kenyataannya tidak. Dia punya jalur berbeda. Jadi kalau memang bertuhan adalah hasil dari olah akal, maka seharusnya semakin berakal orang semakin bertuhan. Kalau dia berasal dari olah indera, maka seharusnya semakin berindera orang semakin bertuhan. Tetapi kan tidak begitu ceritanya. Banyak orang yang akalnya baik tapi tidak bertuhan. Banyak orang inderanya baik tapi tidak bertuhan. Nah, itu sebagai upaya atau sebagai argumen untuk menolak tadi pernyataan tadi. Para partisipan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran berketuhanan, apa sesungguhnya disebut kesadaran berketuhanan itu? Jadi kesadaran berketuhanan lah yang menurut intuisi ya, menurut intuisi. Ya, kesadaran berketuhanan lah yang membuat segala kesadaran lain menjadi hadir. Ya. Misalnya kesadaran berakal, kesadaran berindera, sesungguhnya berawal dari kesadaran berketuhanan.
Seperti apa perumpamaannya? Seperti bulan yang tampak akibat mendapatkan sinar matahari. Kita kan tidak bisa melihat bulan kalau bulan itu tidak mendapatkan sinar matahari. Tapi setelah bulan mendapatkan sinar matahari, barulah tampak. Barulah tampak. Sama dengan berkesadaran ketuhanan, maka kita bisa memahami bahwa ternyata kita bisa memakai akal ya untuk mendapatkan kebenaran. Ternyata kita bisa memakai indera untuk mendapatkan kebenaran. Begitu perumpamannya. Hanya saja yang perlu ditekankan bahwa dengan demikian intuisi itu punya eksistensi tersendiri. Tetapi akal serta indera juga punya eksistensi tersendiri. Ya. Sama dengan bulan tadi. Ya. Bulan itu punya eksistensi tersendiri. Bukan berarti karena dia tidak mendapatkan sinar matahari, kemudian kita tidak bisa melihatnya, kita kemudian mengatakan bulan tidak ada. Ya, bulan ada. Eksistensinya ada. Cuma tidak bisa terlihat, apalagi dipahami ya, tanpa adanya sinar matahari. Begitu pula, kesadaran berketuhananlah yang membuat kita bisa memahami segala hal. Ya, tanpa kesadaran berketuhanan kita tidak bisa memahami segala hal. Jadi bukan berarti tanpa kesadaran berketuhanan atau tanpa intuisi akal dan indera tidak ada, tidak. Tetap ada, hanya tidak memberikan cahaya. Para partisipan dimaksud Allah, kritik lain tentang apa intuisi itu adalah bahwa intuisi adalah hasil dari otak yang kacau, ya, kegilaan lah. Jadi biasanya beberapa orang yang sebenarnya kalau dalam sehari-hari kita menemukan orang yang kita nyebut sinting ya atau setengah sadar, dia mengaku mendapatkan pencerahan. Karena itu beberapa orang mengatakan bahwa intuisi itu sungguhnya hasil dari otak yang kacau, tidak normal. Sehingga otak orang yang normal sungguhnya bekerja biasa saja. Sebagaimana orang umum itu jarang yang mengaku memiliki intuisi. Nah, itu juga salah satu kritik kepada intuisi. Nah, begini kalau kita memahaminya begini. Menyebut intuisi sebagai sebentuk abnormalitas, sebentuk ketidaknormalan atau kegilaan ya. Sesungguhnya adalah pengakuan terhadap institusi intuisi sendiri. Jadi ketika misalnya saya mengatakan Ustadz Abdul Karim itu gila, gila. Sebenarnya saya mengakui bahwa Ustadz Abdul Karim itu ada, hanya gila saja, gitu. Jadi ketika ada pendapat yang mengatakan intuisi itu sungguhnya abnormal, itu bukan penolakan terhadap intuisi, bukan. Ya, hanya mengatakan bahwa tidak normal saja, gitu kan? Ketika saya mengatakan Ustadz Abdul Karim tidak normal. Yes. Itu tidak mengatakan Abdul Karim tidak ada. Ustadz Abdul Karim tetap ada. Hanya tidak normal. Jadi ketika dia mengatakan itu, sungguhnya itu pengakuan ya, terhadap eksistensi institusi intuisi itu sendiri. Hanya saja nggak normal saja. Nah kalau kita lihat normal, mari kita lihat tentang normal. Normalitas itu kan selalu berkaitan dengan jumlah. Apa yang saya maksud normalitas berkaitan dengan jumlah? Ya normalitas itu berkaitan dengan jumlah dan arti ya, bahwa yang disebut normal itu karena banyak jumlahnya. Misalnya. Karena jumlah misalnya dari 10 orang, 8 orang rata-rata A misalnya, maka yang normal itu A. Kalau ada yang dapat C atau dapat B, ya misalnya orang ke-9 C, orang ke-10 B misalnya, maka dia tidak normal karena yang normal adalah A. Itu. Jadi yang disebut normal kan berkaitan dengan jumlah, bukan berkaitan dengan benar atau salah. Benar atau salah. Nah, selalu ada kemungkinan bahwa yang berjumlah tidak banyak itulah yang benar, kan selalu ada seperti itu. Sedangkan yang berjumlahnya banyak itu justru itulah yang keliru. Selalu ada kemungkinan. Jadi mengatakan intuisi itu tidak normal, itu bukan berarti intuisi itu tidak ada. Ya, misalnya nih, kalau dalam pendidikan orang jenius itu termasuk nggak normal. Misalnya Ustadz Abdul Karim ini jenius, kayak Einstein misalnya. Oh dia nggak normal. Makanya ada kelas khusus untuk orang jenius. Kenapa? Karena dia nggak normal.
Begitu pula orang yang di bawah rata-rata, ada kelas khusus untuk mereka yang berada di bawah rata-rata. Kenapa? Ya, sedangkan yang kelas rata-rata ya yang kita lihat sehari-hari. Nah, apakah yang jenius itu salah atau yang di bawah rata-rata itu salah? Ya tidak. Sama-sama hanya hanya beda penggolongan saja, tapi kedua-duanya semuanya nyata. Ya, yang normal nyata, yang jenius nyata, yang di bawah rata-rata itu nyata. Jadi ketika mengatakan intuisi itu nggak normal, sesungguhnya intuisi itu dianggap sebagai sesuatu yang ada, hanya tidak normal. Mari kita lihat misalnya seorang nabi ya, di dalam Al-Quran kan sering disebut nggak normal. Ya. Al-Quran mengisahkan misalnya bagaimana seorang nabi disebut majnun, ya, gila oleh umatnya. Itu kan nggak normal. Padahal nabi itu hanya melihat apa yang tidak beres. Jadi nabi itu melihat apa yang nggak beres dalam kehidupan masyarakatnya. Misalnya dalam masyarakat itu ada penindasan, seperti dilihat oleh Nabi Musa. Ya. Bani Israel ditindas misalnya. Ada ketidakadilan, kemudian ada keterbelakangan, ya ada ketidaksetaraan. Ya. Si A lebih tinggi derajatnya dari si B, yang berkulit putih lebih tinggi dari yang berkulit hitam, dan seterusnya. Harusnya kan tidak begitu, semua orang setara. Kemudian ada kemiskinan dan seterusnya. Nah, itu yang dilihat oleh para nabi. Lalu hasil intuisi dari sang nabi itu menawarkan solusi untuk semua itu. Para nabi kemudian misalnya ya berkhalwat atau apa, mempertajam intuisinya sehingga lahirlah solusi-solusi bagi kehidupan yang beliau lihat itu tidak beres. Tidak banyak orang melakukan itu, makanya melakukan itu disebut tidak normal. Nah, jika semua itu adalah ketidaknormalan, abnormalitas, atau semua itu adalah kegilaan, junun semata-mata, sebagaimana disebutkan dalam kisah Al-Quran, ya maka kalau itu semata-mata kegilaan, itu hanya semata-mata khayalan, itu semata-mata ketidaknormalan, maka tentu saja tidak akan pernah ada nabi yang berhasil dalam misinya. Ya, contohnya Rasulullah Muhammad SAW kan berhasil dalam misinya. Masa itu orang gila? Ya kan nggak mungkin. Nah, kegilaan dalam hal ini, abnormalitas dalam hal ini hanyalah kemampuan melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat, serta kemampuan untuk memecahkan masalah yang dia lihat itu. Masalah yang orang lain tidak bisa pecahkan. Nah, karena itu, agama yang dibawa oleh para nabi bukanlah ketololan, bukan khayalan, bukan kegilaan. Ya, agama adalah inspirasi bagi pemecahan problem kehidupan manusia. Nah, memang ada kisah ya tentang nabi yang terbang tinggi ya hingga menembus langit tertinggi seperti dalam peristiwa Isra Miraj ya. Nah, katakanlah itulah pengalaman intuitif seorang nabi, pengalaman langsung sang nabi sebagai bagian dari pengembaraan ruhaninya, pengembaraan spiritualnya, pengembaraan intuisinya. Namun dalam kenyataannya kan nabi tidak sampai ke sana, tidak sampai begitu saja. Sang nabi ya, Rasulullah Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Miraj itu kembali ke bumi dengan kehendaknya sendiri. Kenapa? Ya untuk berjumpa dengan problem sosial, problem ekonomi, problem politik. Untuk apa? Untuk diselesaikan. Jadi ketinggian intuitif spiritual itu kemudian dibawa ya untuk menyelesaikan problem dalam kehidupan yang dialami oleh umumnya manusia. Jadi itulah tanda bahwa pengalaman spiritual dan pengalaman intuisi bukan semata-mata khayalan tingkat tinggi, tetapi sesungguhnya mendarat di atas panggung kehidupan manusia. Para partisipan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, setelah selesai dengan tuduhan intuisi tidak lebih daripada desakan kenyataan dari luar, itu kan dari luar semua tadi. Contoh-contoh kritik tadi itu desakan dari luar lah kalau kita kasih penggolongan. Nah, ada juga ya, kritik kepada intuisi itu sebagai desakan dari dalam semua. Misalnya desakan hasrat seksual yang tidak terpenuhi kemudian melahirkan solusi-solusi yang imajinatif ya, intuitif.
Itu kritik lain lagi. Tapi kritiknya jenisnya adalah dari dalam. Nah, tentu saja ya, kita bilang itu keliru. Kenapa keliru? Ya, kalau intuisi yang selama ini ada, yang kemudian melahirkan ajaran yang dibawa oleh para nabi dengan agama-agama mereka. Ya, dalam kehidupan kan justru agama itu menawarkan pengendalian terhadap hasad seksual. Ya, pengendalian ya, tapi catatannya pengendalian, bukan menghilangkan. Agama tidak datang untuk menghilangkan hasad seksual, tetapi dikendalikan. Nah, kalau justru agama berasal dari desakan itu, nggak mungkin agama menawarkan justru pengendalian. Justru barangkali karena berasal dari hasad seksual, maka agama ya kalau memang begitu, dia malah mengajarkan untuk melampiaskan secara serampangan. Nah, lebih jauh agama adalah upaya kontrol. Jadi sesungguhnya agama itu adalah upaya kontrol ya, terhadap ego. Tujuannya apa? Untuk sampai kepada realitas tertinggi. Jadi tujuan agama itu untuk sampai kepada realitas tertinggi atau kesadaran berketuhanan. Tetapi perlu ada catatan bahwa untuk berkesadaran berketuhanan itu tidak harus menjadi orang sempurna, tidak harus menjadi manusia sempurna. Dalam hal ini agama tidak mengandalkan kesempurnaan. Ya, ego atau diri dalam Islam itu hanya untuk dikendalikan saja, tidak untuk dihilangkan. Tidak untuk dihilangkan. Jadi orang punya nafsu kan, nafsu tidak untuk dihilangkan karena nafsu juga macam-macam. Katakanlah hawa nafsu misalnya, itu tidak untuk dihilangkan, tapi untuk dikendalikan. Untuk dikendalikan. Nafs itu kan artinya diri, nafs diri. Lah kalau agama datang untuk menghilangkan diri kita, ya nggak mungkin. Agama tidak datang untuk menghilangkan diri kita, mensirnakan diri, tetapi justru untuk mengendalikannya. Ya, mengendalikan. Untuk apa dikendalikan? Ya agar kita terarah kepada kesadaran tertinggi, kesadaran berketuhanan. Justru dengan segala kekurangan ini, ya itu membuat diri benar-benar bisa berhubungan dengan ketuhanan. Karena ketuhanan adalah realitas yang penuh kesempurnaan. Kemudian manusia atau makhluk adalah realitas yang penuh kekurangan. Dengan itulah dia menjadi connect. Ya. Di satu sisi ada yang butuh, ya, kita lah yang butuh. Kemudian di sisi lain ada Tuhan, Allah yang pemenuh segala kebutuhan. Tempat kita bergantung. Allahus Samad. Di satu sisi ada yang serba berkekurangan. Ya, sedangkan di sisi lain ada yang maha bersempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak kita menjadi sempurna kemudian bisa dekat dengan Tuhan, tidak. Dengan segala kekurangan kita, inilah kita dekat dengan Tuhan. Di satu pihak ada pendosa, di pihak lain ada maha pengampun. Seperti itu relasi. Nah, tujuan dari kesadaran berketuhanan dan hubungan akrab dengan ketuhanan dalam agama adalah agar manusia bisa mengenal siapa dirinya. Ya. Hal itu ibarat dengan mencerap sinar matahari. Jadi dengan mencerap sinar matahari, maka tadi kita kembali ke perumpamaan yang sebelumnya kita sebut, dengan mencerap sinar matahari, dengan bersentuhan dengan sinar matahari, maka rembulan bisa kelihatan. Ya, bisa kelihatan. Ya. Dengan rembulan kelihatan, maka dia bisa memahami dirinya sendiri. Jadi ketika rembulan kelihatan, bukan hanya bumi bisa memahaminya, tapi rembulan juga bisa memahami diri sendiri. Karena dengan tanpa cahaya ilahi, dia tidak bisa memahami diri sendiri. Dia berada dalam zulumat, dalam kegelapan. Nah, tanpa mengenali matahari, pada bulan hanya ada kegelapan. Sehingga bahkan dirinya sendiri pun dia tidak akan kenal. Nah, ini bisa kita lihat dalam Islam. Ya. Di dalam Islam itu ada dua bentuk pemujaan atau ibadah. Ada yang disebut ibadah murni, ya, seperti yang tercantum dalam rukun Islam, itu ibadah murni. Salat misalnya, ya. Salat itu ibarat upaya bulan untuk mengakses cahaya matahari. Kalau kita salat itu kita sedang berupaya mengakses cahaya ilahi. Ya. Nah, itu seluruh ibadah murni, mungkin namanya mahdoh, itu upayanya seperti itu. Untuk mengakses cahaya ilahi. Yang kedua, ya, bentuk pemujaan ibadah itu adalah ibadah yang tidak murni.
Seperti apa ibadah yang tidak murni itu? Ya seperti hubungan baik kita dengan sama manusia. Misalnya hubungan baik saya dengan Ustadz Abdul Karim, Karim Bakri misalnya. Nah itu adalah disebut ibadah tidak murni. Akses terhadap cahaya matahari itu, ya tadi ya kita sudah sebut dengan ibadah apa namanya, ibadah murni itu dengan sholat dan seterusnya. Akses terhadap cahaya matahari itu membuat bulan atau membuat kita bisa memahami diri kita sendiri. Ya, karena kita dapat cahaya dari matahari sehingga kita bisa melihat diri kita sendiri. Tanpa cahaya dari Allah, maka kita bahkan tidak bisa melihat diri sendiri. Ya, gitu. Nah, bukan hanya melihat diri sendiri bulan itu, tetapi dia bisa melihat bumi karena bumi juga kena sinar matahari. Maka ada tuh foto yang sangat legend, ya, foto dari pesawat yang mengita yang sempat mengorbit di bulan. Itu kemudian memoto bumi dari bulan. Jadi kalau kita bisa melihat bulan dari bumi karena cahaya matahari, maka orang di bulan, kalau ada orang di bulan, itu juga bisa melihat bumi karena adanya cahaya matahari. Seperti itulah. Saya bisa mengenali diri sendiri karena saya mengakses cahaya. Jadi dengan adanya cahaya ilahi, kemudian saya jadi kelihatan oleh diri saya sendiri. Nah begitu pula dengan adanya cahaya ilahi, yang lain juga bisa kelihatan. Saya bisa melihat Ustadz Abdul Karim Bakri karena ada cahaya ilahi pada dirinya yang mengenai dirinya. Nah, itu disebut kesadaran berketuhanan. Karena itulah dalam kesadaran berketuhanan tidak ada yang luput dari cahaya ilahi. Tidak ada yang luput. Semuanya kena dalam cahaya. Karena kalau tanpa cahaya ilahi kita nggak bisa lihat dia. Dia tidak akan bisa memahami. Dengan cara seperti itulah ya kita bisa memperlakukan. Ya, kalau dalam tulisan saya sebut dengan cara itulah bulan bisa memperlakukan benda-benda langit yang lain. Kalau dalam hal ini misalnya dengan cara itulah saya bisa memperlakukan Abdul Karim seperti apa. Ustaz Abdul Karim saya perlakukan seperti apa? Saya perlakukan dalam kerangka berpikir bahwa dia terkena cahaya ilahi sehingga saya bisa melihatnya. Nah, tidak ada satupun yang berada di luar cahayanya. Dan tidak ada, karena itu tidak ada satupun yang berhak dihina hanya karena saya berbeda. Saya bisa berbeda dengan Ustaz Abdul Karim, ya saya beda. Tapi saya melihatnya, bisa melihat perbedaan ini karena Ustaz Abdul Karim mendapatkan cahaya ilahi yang tampak oleh mata saya. Semuanya hadir karena adanya cahaya ilahi pada masing-masing yang kita bisa lihat itu. Nah begitulah cara pandang intuitif dalam hal ini, contohnya dalam kesadaran berketuhanan secara khusus, dan secara umum kesadaran beragama. Saya kira itu sebagai pengantar, Ustaz Abdul Karim, jika ada tanggapan, pertanyaan, dan bisa saya respon, saya akan respon. Kalau tidak, ya mungkin kita respon pada lain waktu.